satellite communication engineering, kemudian ada optical engineering, dan wireless antenna, wireless communication antenna, dan yang keempat adalah industri cerdas. Industri cerdas ini berkaitan tentang robotik. Nah, empat kegiatan ini sepatutnya adalah memberikan nafas baru agar di lingkungan departemen kami ada kegiatan yang sifatnya tumbuhlah kegiatan akademik. Nah, kegiatan akademik kalau di Indonesia ini kegiatan akademik kami sangat banyak dan sangat sangat uh, rutin. Rutinity itu mulai dari competition yang dibuat oleh kementerian, kita kena harus ikut. Jadi itu yang akan menjadi penilaian yang membuat kami itu harus menaikkan grade accreditation. Nah, itu salah satunya kegiatan akademik. Yang kedua adalah partnership dengan international university atau international program yang lainnya. Nah, itu juga menjadi sebuah penilaian yang menjadi penilaian poin yang tinggi. Yang ketiga adalah uh, alumni yang bekerja sesuai dengan bidangnya. Itu menjadi sebuah poin yang tertinggi. Dan yang ketiga adalah uh, alumni yang melanjutkan pendidikan yang menjadi yang lebih tinggi. Itu menjadi poin penting bagi kami. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini saya syukur alhamdulillah bersama dengan pensarah lainnya, dosen-dosen lainnya, kami sangat bangga bersua dengan Dr. Fazil, Prof. Fazil, dan Dr. Atika, Dr. Ayu. Ini menjadi kita mencoba untuk melakukan sebuah apakah penelitian nantinya atau kegiatan-kegiatan lain ya selain daripada kegiatan penelitian gitu. Public mass public apa uh, public public responsibility, pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian ke masyarakat itu menjadi poin bagi setiap pensyarah. Yang kedua, penelitian internal. Penyelidikan internal ini juga menjadi kena harus dalam setiap tahun harus ada. Walaupun kami punya budget yang sangat kecil dan tidak, tapi ada juga budget yang diberikan oleh kementerian. Dan yang ketiga adalah grant internasional. Dan internasional tentu kita boleh dapatkan dengan grant-grant yang sifatnya adalah bebas. Itu bisa ada Kurita Water atau GSPS program ataupun yang lain mana-mana grant. Nah, kegiatan inilah yang saya pribadi berharap bersama dosen-dosen pensara-pensara lain untuk berlumba-lumba mencoba meningkatkan akademik program. Karena kami menyadari bahwa private university, apalagi Islamic private university, sangat bergantung kepada kepada mahasiswa yang masuk, dan apabila mahasiswa tak ada, kami pun agak sedikit menjadi masalah gitu. Nah, ya harapannya bahwa kegiatan ini dapat berkembang kemudian hari dan kita mendapatkan manfaat bersama sehingga kita bisa boleh mengembangkan kemampuan atau research untuk masyarakat dan negara kita masing-masing khususnya. Hanya itu yang boleh saya sampaikan. Mungkin lebih kurangnya terima kasih pada Bu Dr. Sofia
ini menjadikan sebuah kegiatan. Ya, saya paham bahwa kegiatan ini juga tidak terlalu berat-berat, tapi yang terpenting adalah ada output yang kita berikan nantinya. Itu saja. Terima kasih atas waktunya, Dr. Sofia. Ya, saya dengan ucap Bismillah, mari kita mulai kegiatan ini dengan membaca ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Dr. Sofia. Thank you, Dr. Hari. Maybe Prof. Ahmad Fazil ada saran atau ada apa yang bisa diberikan kepada kami untuk kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat selamat petang, selamat petang. Thank you Bapak Harry. Saya really look forward to assist you Hamka with little that I have. I look forward, like Bapak cakap lah, this is a private university, Islamic private university with all the challenges and limitation, and the income for your university is based on the registration of the mahasiswa dan mahasiswinya. On that very same note, I think with that we need to be able to work something with a common interest, solving common issues back home in Jakarta in Indonesia, as well as in Kuala Lumpur in Malaysia. So I look forward for the opportunities. I mean, we start. This is very good because kita mulanya dengan end. We start with the end in mind. Kita nampak where do we want to go together. You actually spell out all the substances. Need being in this case, lepas pada ni we really look forward for the opportunity to apply collaborative research grant from external parties. Maybe Newton, UK, maybe Fulbright US, maybe Japan, JICA. And I think Bapak, kalaulah I mean if let's say UHAMKA can establish some of the contacts like what IIUM did, among others, Dr. Khairayu, she established contact with Malaysian satellite provider. We don't ask much from them. Basically, we just now Bapak mentioned that you have a program in satellite communication, wireless Antenna. Wireless antenna. On satellite communication, it can be as straightforward as establishing collaboration with Indonesian counterparts. Yeah. And then they can share you with the data. Not you want to see the data, is the signal of the data where you can map across this data, performance of this data against the environment. In this case, bila hujan, during waktu panas, clear sky, what is the value? The moment you experience rain, for example, what would be the value? I remember Bapak Kun, Pak Kun is working with Satria team, and they want to identify the service level agreement. Even before I mean, if the department team member can get this particular data, we can do the data from we can do the estimation of the SLA using ITU recommendation, and we can also improve this estimation using local data. I think in my case, myself, Dr. Khairayu, Dr. Atikah, we are more than knowledgeable in assist you the department at UHAMKA to carry out this one, Bapak. Okay, so that's on SATCOM.
in terms of, let's say, next generation cellular, in terms of generation cellular communication, now we have, after 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, and the subsequent 6G, we can try our best to secure grant. And once a grant had been secured, maybe Bapa and the team can start purchasing this specialized equipment. Some of the attraction would be for the student to come and register, pursue masternya or PhD-nya at your faculty, because they want to know what can they get beyond the lecture. Yeah. The thing is that I know purchasing equipment, these are very expensive equipment. To share with Bapa, actually, in my case, I've secured grants basically that enable me to at least purchase a signal generator, to purchase a signal analyzer, to purchase antenna, to purchase waveguide. And I hope, let's say, asalnya mungkin tahun 3, tahun 4, undergraduate been introduced, so they know that they want to sambung level master and sambung level PhD di UHAMKA, your university, because they can see the way forward where they can have the opportunity to operate this equipment. And hopefully by this, and by this way, they can have higher chances securing employments with a multinational or even big corporation in Jakarta. Pak, if I may share, when Dr. Khairayu pursued her PhD with me, I turned her PhD in a form of training for her, what do you call this, a professional engineership. Oh, yeah, professional engineership. Yeah, so what happened with Dr. Khairayu, she completed her PhD as well as she secured her IR. Oh, yeah. So if Bapak can emulate and offer this at your department, because you have Ibu Sophia as IR, maybe in Malaysia, IR alone not enough. You still have to go and training where you are recognized as mentor. In Malaysia, we have that scheme. Like last time, I was a PE, IR, but then I went through the process of training as mentor, and eventually they even nowadays I'm at the level of national interviewer. That way, students, Bapak punya students or potential student can see, oh, I want to pursue my postgraduate at UHAMKA, because UHAMKA offered me this program that I like. UHAMKA has the equipment that I believe applicable for me to use when I will be out in the industry, and UHAMKA can somehow facilitate my registration for my IR-ship. So these are something that I can share that perhaps can strengthen the department, Bapak Heri. Okay. Yeah. The idea about the IR is already discussed with the dean about the IR program. The IR program in Indonesia, if someone to get the IR title, they have from now. So if someone to get the IR title, they have to follow. They have to follow the program 1 year. The IR program 1 year. Then
uh, after after they get the title IR, they have to follow also like what the meaning is as a like a three level of the IR. That means Insinyur Profesional Pratama, the first grade for the the first level, and Insinyur Profesional Madya, the second level, and the high level is Insinyur Profesional Utama. Nah, this program, this program, the dean also discussed. We want to open the program of the IR. The IR, the program IR, only 1 year. Then for the all the yeah, maybe the lecture and also the curriculum based on the IR, the Institute of Indonesian Engineer Institute, apa Persatuan Insinyur Indonesia, dan the program based on the curriculum of the PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Dan program ini ya, saya belum mendapatkan maklumatnya bila akan dibuka atau itu YAMI itu based on depend of the management of the UHAMKA. Ya tentunya kami juga akan mencoba nanti akan membuat program apa ya, menjalankan program itu. Mungkin nanti juga akan membuat kerjasama tentang program professional engineer ini. Saya rasa itu menjadi sebuah maklumat yang berharga bagi kami pula. Nanti kita akan mencoba, we will try to make the collaboration with the IUM, especially from Prof. Fazil side. I think we will inform this apa this maklumat to our dean, gitulah maksudnya Prof. Fazil. Alright. Yeah. Ya, saya kira gitu ya, Dr. Sophie. Yes. Okay, thank you, Ya. Prof. Fazil and Dr. Hari. Maybe we have our students who might ICD. Yeah. Ya, Bu. Yeah, Humayt ICD is this is the final semester ya. This is final Yeah. semester. Humayt ICD ini have the uh, he has the research about the float, right? Okay. This is the one of my student to research in BRIN. Yes. Yeah. Telah menyelesaikan risetnya di BRIN. Mungkin Humayt bisa menjelaskan, you can to explain about your research. Oke. Okay. Bisa share screen, Bu? Ya, silakan. Ibu Sofia kena allow Humaid share Okay. screen. Oh ya. Oh ya ya, no. And then it's sharing. Okay. Okay, okay. Humaid, you're in undergraduates or in postgraduate? Undergraduate. Tahun akhirnya. Iya. Sudah, Bu, terlihat? Oke, ya. Bisa, Oke, bisa. oke. Ya, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Selamat siang semuanya. Di sini saya ingin membagikan sedikit tentang apa yang sudah saya lakukan selama
riset saya di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia. Judul saya adalah eh, pengintegrasian data geospasial untuk membuat model klasifikasi area yang rentan banjir di daerah aliran sungai Jeratun Sungai, Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Republik Indonesia. Sama pendahuluan. Banjir adalah bencana yang signifikan dengan dampak luas. Nah, di slideshow uh, Ya, Pak, Nggak ini jalan slideshow-nya. udah jalan kan? Belum. belum. Itu enable dulu, enable. Enable Ini editing. Yes, enable editing dulu. Enable editing. Klik. Oke. Oke. Share screen. Sudah, Bu. Udah share screen? not yet. Share screen. Aduh, belum berhasil ternyata. Hmm. Saya tadi sudah share screen. Bagaimana, Bu? Oke, ya. No, slideshow. Udah sudah. Tekan di bawahnya. Tekan di bawahnya. Slideshow. Ini sudah, Pak. Saya di sini slideshow. Belum terlihat. Coba, Tak apalah. Untuk. Oke, oke. Oke. coba. Oke, lanjut. Ini terlihat nggak, Pak? Kelihatan. Ya. Perubahannya. Oke, lanjut. Muhammad. Lanjut. Maaf atas gangguannya. Banjir adalah bencana alam yang signifikan dengan dampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan, yang menekankan pentingnya strategi mitigasi risiko bencana yang efektif. Memahami kerentanan suatu daerah terhadap banjir penting untuk mengembangkan strategi tersebut, mengingat kerugian besar dalam properti, nyawa, dan infrastruktur yang terkait dengan kejadian banjir. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kebutuhan tersebut dengan mengembangkan model klasifikasi kerentanan banjir untuk daerah aliran Sungai Jeratun Suna di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dengan mengintegrasikan data geospasial dari berbagai sumber, termasuk citra satelit Landsat 8, kemudian citra Digital Elevation Model SRTM, kemudian citra hydroset yang dan juga citra CIRPS yang berisi informasi tentang uh, flow accumulation, water flow accumulation, dan curah hujan. Model ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif faktor-faktor lingkungan seperti tutupan lahan, topografi aliran sungai, dan pola curah hujan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dan pemahaman yang lebih baik tentang risiko banjir dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam manajemen bencana, dengan tujuan akhir meningkatkan akurasi dan keberlanjutan upaya mitigasi risiko bencana. Selanjutnya adalah eh, saya akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan banjir terhadap suatu area. Yang pertama, dan begitu juga dengan sumber data yang kita Enggak, gunakan untuk enggak jalan slide-nya. Muhammad. nggak jalan. Ya, sekarang udah mana? Yang 3 kan? Slide Ya, 3. Belum. aduh. Oke. 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 Ini aja ya. Ditekan bawahnya, Humaid bisa nggak? Ditekan bawahnya gimana, Pak? Yang di tombol bawah slideshow itu. Coba saya entire screen aja, coba sebentar, Pak. Share entire screen aja. Share screen, ya. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Slideshow. Yang klik bawah-bawah. Ya. Oke. Sudah. Kelihatan, Oke. oke. Hmm. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kerentanan suatu area terhadap banjir dan
sumber data untuk mempelajari faktor-faktor tersebut. Yang pertama adalah elevasi dari daratan tersebut, daratan dari suatu area. Dan untuk memahami elevasi ini, kita bisa memanfaatkan data open source yang bisa kita dengan sangat mudah kita akses di Google dan terutama Google Earth Engine, yaitu data DEM SRTM. SRTM adalah salah satu jenis data dari DEM. Ini berbentuk citra yang informasi dari elevasi itu disimpan dalam bentuk nilai piksel dari citra tersebut. Selanjutnya adalah jenis dari lahan tersebut, lahan dari suatu daerah, misalnya lahan terbangun, vegetasi ataupun pemukiman gitu, itu akan mempengaruhi, itu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kerentanan suatu area terhadap banjir. Oleh karena itu, kita perlu melakukan klasifikasi jenis lahan dan data yang kita gunakan sebagai sumber untuk klasifikasi tersebut adalah citra dari satelit Landsat 8 yang kita labeli berdasarkan kategori dari lahan. Kemudian kita lakukan klasifikasi menggunakan algoritma random forest. Yang ketiga adalah water flow accumulation. Ini adalah eh, data yang dapat memperlihatkan kepada kita bagaimana suatu daerah menyimpan akumulasi air. Dan ini bisa kita pelajari dengan menggunakan citra hydroset. Dan yang keempat adalah curah hujan, rainfall. Untuk curah hujan sendiri yang dapat kita pelajari untuk mempelajari curah hujan dari suatu daerah, begitu juga polanya dapat kita akses dari citra satelit CIRPS. Saya mohon maaf tidak menyebutkan apa ya singkatan dari nama data tersebut karena akan akan saya bahas nanti di jurnal saya. Selanjutnya adalah eh, ini adalah metode yang saya gunakan dalam membuat model. Ini hanyalah flowchart sederhana yang menjelaskan langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk membuat model klasifikasi area yang rentan banjir. Belum. Kemudian selanjutnya adalah tahap pertama dalam penelitian ini adalah memproses data satelit SRTM, data digital elevation model. Yang pertama adalah kita mempersiapkan data tersebut, kemudian kita potong citra tersebut hanya pada area of interest, yaitu dalam kasus saya adalah daerah aliran sungai Jeratun Suna. Kemudian selanjutnya kita ekstrak nilai piksel dari citra tersebut. Selanjutnya kita kategorikan nilai piksel tersebut berdasarkan rentang yang ada metode tertentu untuk menentukan rentangnya yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Kemudian setiap rentang kita beri skor. Yang nantinya skor ini akan digunakan untuk perhitungan model. Dan di sini adalah visualisasi atau map dari sebaran elevasi pada daerah aliran sungai Jeratun Suna. Begitu juga di bawahnya ada legenda atau arti dari warna pada map tersebut. Selanjutnya adalah pemrosesan uh, citra satelit Landsat 8 dan proses uh, klasifikasi land use land cover atau jenis lahan. Pertama kita persiapkan terlebih dahulu
citra satelit Landsat 8. Kemudian kita filter citra tersebut hanya citra yang merekam area of interest pada sepanjang tahun 2021. Selanjutnya citra tersebut kita potong hanya pada area of interest. Selanjutnya karena eh, awan dan bayangan adalah termasuk dari noise pada citra, kita perlu melakukan langkah tertentu untuk melakukan removal terhadap awan dan bayangan tersebut. Kemudian setelah bersih dari awan dan bayangan, kita melakukan klasifikasi land use land cover. Setelah proses klasifikasi dilakukan, setiap jenis land cover kita beri skor. Yang mana skor ini akan mempengaruhi, ya sebagaimana sudah saya jelaskan, merupakan faktor yang mempengaruhi kerentanan banjir dari suatu area. Dan di sebelahnya adalah map atau visualisasi dari hasil klasifikasi land use land cover. Tahap ketiga adalah uh, memproses citra hidroset, sama mirip-mirip semua prosesnya. Pertama kita menyiapkannya citra hidroset tersebut, kemudian memotong hanya pada area of interest, selanjutnya mengekstrak nilai pixel dari citra tersebut, selanjutnya mengkategorikan citra tersebut, nilai pixel dari citra hidroset berdasarkan rank tertentu. Range ini ditentukan dengan metode tertentu yang tidak cukup mungkin kalau saya jelaskan di sini. Selanjutnya adalah memberikan skor untuk setiap uh, pixel berdasarkan ranknya yang sudah ditentukan. Yang keempat adalah melakukan processing terhadap citra curah hujan, citra CIRPS. Pertama mempersiapkan citra tersebut, selanjutnya melakukan filtering berdasarkan, yaitu kita melakukan filtering hanya pada citra yang mengcapture area of interest pada tahun 2020. Selanjutnya memotong citra, melakukan clipping hanya agar citra satelit tersebut hanya pada area of interest, dan mengekstrak nilai pixel dari citra tersebut. Selanjutnya kita mengkategorikan nilai curah hujan yang diwakili oleh nilai pixel tersebut berdasarkan range tertentu yang ditentukan. Kemudian kita memberikan skor terhadap setiap nilai pixel berdasarkan range tersebut. Selanjutnya adalah menghitung model dan juga memvisualisasikan hasil dari klasifikasinya. Yang pertama kita menentukan memberi bobot pada setiap skor yang sudah kita dapat dari semua pixel-pixel dari citra sebelumnya. Kemudian kita menentukan rumus atau formula untuk melakukan classification pada area yang rentan banjir. Selanjutnya dari model tersebut kita menentukan range nilai tertentu untuk mengklasifikasikan mana daerah yang memiliki eh, kerentanan yang rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya kita melakukan visualisasi dari hasil model tersebut. Hasil model tersebut kita hitung dan akan menghasilkan nilai pixel. Lalu selanjutnya kita visualisasikan hasil perhitungan model tersebut. Dan di sebelah ini adalah gambar model yang dihasilkan dari perhitungan sebelumnya. Eh, yang warna kuning adalah daerah dengan kerentanan yang rendah. Selanjutnya daerah yang berwarna pink adalah daerah dengan yang kerentanannya menengah, dan yang warna biru adalah biru cyan
daerah dengan kerentanan banjir yang tinggi. Kemudian kesimpulannya, karakteristik topografi cekungan atau daerah aliran Sungai Jatun Sebenarnya terutama terdiri dari daerah rendah dengan beberapa daerah pegunungan seperti yang terungkap oleh analisis citra DEM, Citra Digital Elevation Model. Selanjutnya, analisis citra Landsat menunjukkan dominasi vegetasi dan lahan terbuka yang memperkuat temuan klasifikasi tutupan lahan. Peta klasifikasi kerentanan banjir membagi daerah menjadi tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi, membantu pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi area prioritas untuk upaya mitigasi dan pengelolaan risiko banjir. Kemudian penyesuaian terhadap bobot, skor, dan ambang batas dapat meningkatkan akurasi model klasifikasi, memastikan kesesuaian yang lebih dekat dengan kondisi dunia nyata di area studi. Terima kasih atas perhatiannya. Bila bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maybe after this, Prof. Azil has saran or about this about Rishid Humaid, Atika, Dr. Atika, and Dr. Hairil. Humaid, just to share, we have a very bad flood in Malaysia way back in 2014 ke, Dr. Atikah hari itu. Yes, betul. 2014. It's good that you use Landsat 8 data. You carried out dia punya digital elevation map, at least give you some idea di mana tanah rendah, di mana tanah di mana tanah tinggi. One thing when banjir wants to happen, in this case, just sharing our experience last time. What we saw is that daripada laut, we have this cloud, and then from the ocean it comes inland, and when it reach the inland, the water particles jadi berat, and then they start to rain at the specific area called reservation area or reservoir area. Just now, your conclusion basically you saw the dam that you saw the digital elevation or you infer digital elevation map, and therefore you said that okay, if somehow rain like this happen here, these are the area that which is most likely. But I think you need to inspect the river basin size. Sekiranya my area is tanah rendah, tapi my sungai, my river is big and deep, that means it allows water to flow out into the ocean, into the Kuala. So that is something if you want to improve your estimation, you also need to inspect the size of the river basin. Kerana we saw in areas yang mana kawasan rendah, tapi the sungai is deep enough, deep enough and big enough, waternya salur terus ke laut. Whereas ada tempat tanahnya sudah tinggi, tapi sungainya sangat kecil saja, and sangat cetek. Whenever hujan we call it in inland, ya banjir ya. We call it hulu. Bila airnya di hulunya lebat, and then the river cannot sustain, jadi the rivernya airnya naik kena population. That's one thing if I may share with you lah, saya punya observation. This is good, but to generalize everything based on digital elevation map, you have a solid argument there, but you can enhance it by investigating the size of the river. Because even though if you are at lowlands, but you have big river, deep river, the chances of flood might be less compared to the high area, but only small and very cetek river. Bapak Harry,
you Ya, mentioned saya. about satellite communication. You mentioned about apa lagi? That empat Pak? Optical. Optical. Optical, wired, and then Antena, wireless antena, antenna. Wireless communication and antenna. Kemudian cerdas, industri cerdas. robotik. Smart industry. No, because what Humaid did, Humaid with Brain did, this is remote sensing. Yes, this that means is remote satellite sensing. and application. I think this is another area where another area that perhaps can be championed by Hamka. Because they can let's say in this case apa tadi Pak yang robotics tu Pak namanya Industri cerdas. Smart industry. The industry cerdas in this case, Bapak, let's say you can supervise more students just to complement apa ni Mas Humaid in this case, Bapak can install the rain apa ni water depth water depth sensor at the river, because let's say you know that the river has this depth. If the depth is that so quick and you can trigger the alarm, because if sungainya kecil Pak, and then sungainya cetek, you know if let's say sekarang jam 2.50 tahapnya this X centimeter, then later on pada 3.15 it will be X centimeter. You take the centimeter, you divide with the time, so you know the rate of the water, in this case millimeter per hour, and you know that the river can only manage this amount of water. If it exceed this amount of water, or you know that the rain will not stop because your remote sensing radar you still indicates that there are still cloud in the Hulu area, and you can create alarm notification. These are extension from Mas Humaid work in this case. So you put everything together. You have the pintar cerdas just now. Teknologi pintar, teknologi cerdas, you combine it with remote sensing, for example. My question is, do you like in Indonesia, do you have like rain gauge to measure the rainfall? Saya nggak tahu spesialnya ya. Mungkin kalau BMKG punya, tapi kalau tempat saya melakukan penelitian itu adalah di agensi remote sensing gitu. Badan riset ada yang mengukur hujan. Yang mengukur hujan dengan meteran itu tidak saya pelajari karena beda bidang. Saya lebih ke arah remote sensing gitu. Jadi datanya semua yang image saja ya? Iya, data yang saya gunakan semua data image saja. Mungkin selanjutnya bisa saya kembangkan lagi untuk tahap selanjutnya. Pak, bmkg.go.id, what is that, Pak? Meteorological, climatological, and geophysical agency, Pak. Ibu. Ya. Ya. Sorry. Ya, macam mana, Prof? BKMG. Badan Klimatologi, Meteorologi, Geofisika. Yes, I mean, if UHAMKA, the department, can collaborate with this BKMG, this is what Ibu Dr. Khairayu suggested just now, because they typically have this rain gauge. And with this rain gauge, you can enhance your prediction technique. Remote sensing plus rain gauge, and which later on your apa pintar teknologi cerdas, industri cerdas. The technology cerdas, the student can also assemble water level sensor using Arduino, very cheap
very cheap, and you put apa ni, the SIM card enabled at this Arduino where they can relay Yeah. relay information to the department, You to can. the department at UHAMKA. I mean, let's say this is the valley that if you're interested, you can have multiple sensors and you can send it to a specific cloud. The cloud is www something UHAMKA Yeah. something, and you can Integrate. put it on display. Integrate. Okay. So I Yeah. think maybe for Humaid, he is just doing image. Maybe you can have another student to have the measurement from land, like rain gauge and the sensor, Pak Harry. So Yeah, maybe tuh. so mungkin these two data can be integrated from Humaid data image from the satellite and then from the ground. The ground is the rain gauge and as well as the sensors that Dr. Fazil mentioned, or maybe it is already there. The sensor usually, like in our country, they have the sensor to measure the level of the river. River. Level. River sensor, yeah. Water level. Water level, yeah, water level. So maybe if we have multiple resources from the ground and also from the satellite, like apa from the langit punya information and the ground, so we can integrate these two data and you can have another student that merge these two information. Yeah. In Malaysia, in Indonesia BMKG, kalau di Malaysia apa tuh? Meteorology. So di sini juga ada radar data, ada rain gauge data, dan juga ada water level data. Oh, water level data ada juga ya? Ya ada, tapi itulah departmentnya berbeza. So jadi daripada yang satu tu daripada meteorologi, ada yang dari Jabatan Saliran. Jadi kita perlu minta information macam di Malaysia, research kami kita minta daripada department berbeza, jadi kita combine. Okay. Untuk data tu easy or difficult, bisa kita minta data tu bagaimana? How I mean Dr. Ayu, how to collect the data? That mean like using the apa tu macam dia collect semua data sudah tersimpan dalam cloud kah? Jadi kita kena bagi info ataupun request daripada pegawai. Pegawai kami nak data tahun lepas pun ada juga. Disimpan. Gitu. Jadi kita minta tahun berapa yang kita, biasanya tahun yang paling banyak hujan lah. Jadi kita boleh minta request daripada mereka data yang kita mau. Macam untuk radar data sebenarnya bisa kena buat pembayaran, kita kena bayar. Tapi untuk research dia bagi percuma. Gratis. Ya. Kalau BMKG gimana Pak Hari di Indonesia? Saudara, kalau di Indonesia bagaimana? Gratis BMKG apa? boleh kita boleh minta, boleh minta. Jadi kita misalkan dari university kita minta data itu boleh. Kalau university mereka boleh membagi. And then at the BRIN ini kerajaan kan bisa kolaborasi dengan semua agensi kan, percuma ya. Pak Harry, Prof. Here what you can do is you bring this Humaid presentation to them. Tell them that this is what the students at UHAMKA has already assembled, some estimation regarding the likelihood of places that will be most likely to be infected whenever there is severe rain. But this is based on the DEM satellite data. So with the support from BMKG, we can test, we can validate and this is for the people of Indonesia as well. If they don't want you to give you recent data, then you said that it's okay. 3 years or some of the past year data, even 5 years back data is also okay. Among others, what you want to be able to see, you want to see whenever it rains, how fast the river flow change. Very likely the river flow is depend on the hujannya berapa banyak
and how big Curah is the hujan. size of the river basin. Let's say like if you, Dr. Khairil, you said that you can get previous data, then you see that, look, even though our river is not that big, but the rate is very slow. Hujannya selalunya they don't have serious, but you can share with the BMKG, with El Nino, El Nina, whatever na. In this case, anything can happen, but it would be good. Monsoon. Yes, monsoon, but it will be good that, let's say, they can support UHAMKA, and UHAMKA can carry out this analysis, because let's say if they have this even if they have this measurement, but they don't imbue AI or IoT into it that gives out alarm. Sometimes the warning information comes too late. Rumahnya sudah dikelilingi air and you need search and rescue. Tinggi ya. If you can bring it out earlier, tell the radio station, TV station, daerah Yes. sini berjaga-jaga. Peringatan. At this, if you need to move your car, if you need to put your properties document on a higher level on the rooftop, or do it now. Yeah. Oh, Humaid, Yeah, actually, Humaid. do you have result? Like just now you are presenting the each of the image, right? Humaid Ya, Ada yang result punya result integration. image. dalam bentuk apa maksudnya? Macam selepas dibezakan ataupun daripada 4 jenis image tadi, adakah nanti Humaid akan macam apa, combine everything Ya, and identify which location that has high risk macam risiko tinggi. ini saya cuma mau mengatakan ini untuk Ya. apa ya, lebih detailnya sebenarnya ini kan ada nama-nama daerahnya ya. Itu next level lagi. Saya masih belum tahu caranya untuk apa ya. Dia Macam nama daerahnya location gitu dia loh. kan. Ya. Ini mungkin hanya koordinat saja yang ada, tapi apa ya, menampilkan nama daerahnya belum tahu belum Kan. saya Jadi lakukan gitu ya. kalau bisa kita senaraikan kawasan mana yang berbahaya. Kawasan-kawasan mana yang bahaya banjir, jadi kita buat untuk itunya lebih. Ya, Jadi lebih mungkin Humaid boleh buat satu lagi location tu dibaca kawasan mana kan. Kalau begini kan kita masih tidak tahu kampung yang mana. Oh, ya, betul. Kan macam lihat gambar orang kampung kan nggak bisa. Ya, betul. Kalau ada satu lagi information terus dibaca. Kampung ini, sungai ini di mana yang vulnerability tinggi kan. Itulah Pak Heri. I mean, like when we are using Landsat data, the DEM using Landsat data, berapa resolusinya? Apa, Mas Humaid? Ya, Landsat resolusi spesialnya sekitar 16 meter. Yes, it's 16 meter. That's a bit big. We might have let's say in the future, if we want to improve this, we can both apply new NERC, Newton, the one that relates, and we can repeat this, maybe not the whole area, some smaller area using let's say drone equipped with LiDAR that can give us resolution 50 centimeter in compared to 16 meter, Pak Heri. I can think of a lot of improvement lah for us to apply grant, and when we want to apply grant together, we don't start from zero. We can show the possible funder that, okay, now we have this, but please help us in funding so that we can refine our estimation. We have already raw research kan. Yes, raw research is there. It's a start. Boleh tambah baik. And then they said that, okay, how do you guys want to go about it?
I mean, Tapi I think at the moment, since Humaid is in the final semester already, if he can just identify the kawasan is better. Macam ada information sikit lah. Track, macam real life ground, macam dekat di hati masyarakat kan. Kalau kita mention kampung mana, you can map kawasan this. mana. You can map this yang lebih against the. spesifik Ya, jadi kita mungkin boleh approach ketua kampung tu dan mengatakan kawasan anda ni telah di-identify sebagai yang sangat tinggi risiko untuk banjir. Mungkin kita boleh pergi ke kampung tu dan awal-awal kita boleh inform ke. Humaid, bolehkah kita, bisakah kita identifikasi kampung itu dalam koordinat? Ya, itu bisa. Kita minta ini Pak, minta apa ya, semacam sepal gitu loh ke pemerintah provinsi sana Pak, biasanya yang punya. Kalau open source saya cari ya kemungkinan besar nggak ada. Oh gitu. Kalau kita matchkan dengan map Google Map bisa. Dengan Google Map boleh nggak? Google Map kan ada ininya. Ya ditumpuk Pak, Google Map ditumpuk bisa. Ya. Nah ditumpuk ya. Boleh. Kalau begini kan kita masih macam okay, it's just another image picture, then people not appreciate it, right? The information that might already integrate all the information. Kalau ditumpuk gimana Humaid? Kan? Kalau misalkan Google Map itu ditumpuk berdasarkan koordinat? Ya biasanya nggak sedetail Google Map Pak, cuma semacam batas-batas area gitu loh Pak. Batas-batas area kayak desa-desa, mungkin levelnya kabupaten Pak. Kian kan sungai kan, sepertinya sungai apa ini mungkin bisa. Oh ya. Kita hubungi pihak berkuasa mungkin. Jadi kita boleh bagi tahu pihak berkuasa yang kawasan ini ada potensi dan sungai mana, begitu kan? Sebab kita tengok dari gambar Humaid ini di hujung-hujung dengan di sungai-sungai yang kian kan high flood vulnerability. Ya mohon maaf, saya hanya menggunakan data yang open source saja karena. Ya udah. Humaid, coba buka yang jurnal yang pernah kamu berikan, saya kirim ke kamu terakhir. Iya Pak, gimana? Yang saya kirim terakhir. Modelnya ya ada jurnal, ya jurnal yang saya kirim terakhir ya. Ini Pak. Ya, bukan yang saya kirim terakhir. Ini yang terakhir. Ini ya. Iya. Bahwa itu modelnya, persamaan modelnya itu yang kita jadikan sebagai pegangan, sebagai platform. Iya, tapi itu kan ini karena saya cuman apa ya, proposed method gitu apa ya. Jadi mungkin level saya ini belum memvalidasi ke tempat ini Pak, ke tempatnya langsung gitu loh. Saya cuma melakukan propose method gimana cara dia buat melakukan processing saja Pak Heri. Ya. Oh gitu. Proses kiranya dia kan pakai coding Python ya, Humaid? Ya, semacam Python ya. Jadinya dia kena ada satu lagi level remote sensing untuk membaca data location dengan map yang sudah ada information ni. Yang Humaid buat ni, tapi mungkin boleh direkomendasi. Ya. Oke. Nah, kemudian yang Dr. Ayu, ini kalau macam gini, jurnal yang dia buat, Umaid coba buka jurnal saja dulu. Ya. Bentar Pak, salah. Ada saya kirim draft ya, draft jurnal itu. Draft. Ya, kalau jurnal macam gini, Dr. Ayu, kira-kira jurnal apa yang boleh masuk? International of Remote Sensing pun bisa Pak, nih percuma. Boleh? Tapi itu Q1, Q1 ya, Q1 perlu data banyak ya kalau Q1 ya. Cukupkah?
Tapi boleh ni sebab International of Remote Sensing Journal tu dia memang untuk remote sensing. Jadi datanya HUMAIT ini memang semua menggunakan remote sensing data. Bisa cuba. Percuma aja. Dan Q1. Q2 Ya. or Q1? Coba besarkan HUMAIT. Zooming. Oke, coba ke bawah. Ya, equationnya itu coba lihat. Dia hanya menampilkan equation bentuk itu saja. Bolehkah? Kira-kira boleh masuk kah? Ya, Dr. Ayu. Bawah HUMAIT. ya, kenapa Pak? Bawah. Coba bawah. Terus yang equation itu. Equation. Stop. Ya. Ini. Dia kan hanya Dr. Ayu. Dia ini HUMAIT hanya mempresentkan model persamaan equationnya hanya model ini. Dan hasilnya itu dari model inilah yang dia ambil. Nah, kira-kira menurut Dr. Ayu, bolehkah mereka untuk menerima gitu? Ya, sepengetahuan Dr. Ayu. Adakah seperti itu? Itulah Dr. Ayu. It's in my case, the way I view, as much as I like, it's a good start. I mean, perhaps overgeneralization too simplified just because of the land is on the low elevation. The possibility of flooding tu tak semestinya, because there will be other information as well. Sebab kat sini nama HUMAIT tadi tak include pun dia punya river river tadi tu. Sebab let's say kalau kawasan tu kawasan rendah sekalipun, they have 3 sungai yang menyebabkan air itu semua boleh bawa ke laut. So dia takkan sama dengan tanah tinggi, tapi dia only ada satu je sungai. Itu yang I mean, ialah kalau boleh includekan sikit dalam paper ni the information pasal ada river, maybe tak buat lagi, tapi in the next analysis, the continuous analysis akan include measurement of river basin ke water flow ke, boleh turun lagi tak? Tapi saya rasa ini kan dia semua pakai image. Jadi tu bukan scope dia. Jadi karena kita pakai image ya. Jadi yang Prof Fazil cakap tu, mungkin kita kena ada satu lagi student yang buat di ground. Yang HUMAIT buat ni semua ialah dia guna image processing saja. Itulah gitu. Kalau image processing pun, kalau turun bawah sikit HUMAIT, can you move down? Turun bawah. HUMAIT turun bawah sikit HUMAIT. Okay. And this is basically a map of elevation. Elevation based on digital elevation map imagery. So, and then when you map, this is DEM. Kalau HUMAIT turun bawah lagi? Turun bawah lagi HUMAIT. And then you are saying that science is okay. Okay, this is map of land use, land cover, classification. Turun bawah sikit lagi. Okay. This one. And then ini yang paling penting ni. Bawah sikit. You are saying that, okay, so yellow basically tak ada masalah, kan? The one in pink, the one in pink tu biasa-biasa saja, and the one yang color biru tu like likelihood. Boleh kot. Boleh kot. Soalan saya yang 0.2, 0.25 tu macam mana HUMAIT decide? Ada literature review ke based on apa? Macam mana? Tadi yang kali tadi kan rainfall kali 0.2 persamaan equation.
Itu ini aja. If you take from other people literature review or research, maybe you can cite it. Macam how do you get that value yang kali 0.2 itu? Itu baru apa ya? Itu yang ide saya saja. Ide Idea saya saja, saya tuliskan bukan di situ. daripada research mana-mana Ya, ya. bukan. Kalau Humaid ambil daripada orang lain, contohnya Humaid take from literature review from other people, so it makes apa tu kuat sikit lah hujah Humaid untuk gunakan itu. Oh, Kan, Karena Prof? setiap daerah Dia pasti dia dia berbeda baca gitu. daripada orang lain. Macam dia. So ini memang Humaid Perbandingan compare ya. comparison. oh, Kalau enggak. yang kalau mahu masuk jurnal yang besar sikit lah yang kan. Kalau misalkan kita buat hujah lagi masalah 0.2 itu adalah konstanta atau pemalar, 0,3 adalah pemalar tetap. Itu tuh bolehkah kita buat berkata begitu? Ini nggak bisa begitu karena ini Pak, setiap daerah pasti kan punya elevasi yang berbeda, punya jenis-jenis lahan yang berbeda dan curah hujan yang berbeda. Jadi kita harus selalu menyesuaikan daerah tersebut rumusnya. Ini 0,2 itu Ya. mengikut dengan Prof. Rohis, argumennya apa? Ya, Itu, jadi ini bagaimana hanya ini Pak, penetapannya? penetapan ya. Nanti untuk apa ya? Ini kan belum dites akurasinya. Nanti untuk melakukan testing akurasi kan kita perlu melakukan tuning nilai-nilai yang ada di dalam sini Pak. Lalu perlu kita tune lagi gitu biar hasilnya mendekati yang ada di realita begitu. Jadi ini kita harus tuning lagi lah ya. Ya, tuning lagi Pak. Betul tadi Dokter Ayu bilang tadi kita harus menentukan di mana kampung ini, di mana ini. Betul, jadi kita bisa menentukan tuning. Ya, mungkin ada kampung yang elevationnya tinggi atau rendah gitu. Ya, betul. Berarti kita kena tuning, tune. Kita kena tune bahwa apa namanya, untuk menetapkan kampung dan mapping tadi ya, kita harus kena buat itu ya. Ya. Tapi mungkin untuk conference bisa kok Pak Heri. Oh gitu. Ya, conference yang mungkin kita bisa bilang ini average saja. Kalau QQ4 atau Q boleh kah? Kalau Q4 mungkin boleh coba. Saya boleh cuba untuk Journal of Geoinformatics, Pak. Journal of Geoinformatics. I will paste the link, but kena bagi saya this paper, saya kena improve sikit lah. Sebab dia nak kena highlight what is it that we want to propose. Let's say if you want to come up with this particular model, like Ibu Khairayu tanya tadi tu, why that, okay, good. I can see the novelty. Basically, your model, you campur DEM, campur land score, campur water flow, campur rainfall score, but this value 0.2 not titik 25, not titik 25, not titik 03, kena spell out kenapa this value. But along this line I can see, tapi sebab saya sendiri pun tak baca lagi. Humaid, you know that are you the first one yang guna this model with 1, 2, 3, 4 parameters? Oh. Are you the first one, or you are combining it like? Yeah.
Combine itu dibantu idenya sama salah satu pembimbing di apa? Di BRIN gitu. Dia discuss dengan orang BRIN, dibantu oleh kelompok daripada BRIN, Prof. Oke. Tapi kalau dia sudah buat jurnal atau belum, saya nggak dikasih sumbernya gitu. Ya, kalau boleh ada referensinya, mungkin Humaid boleh perbaiki daripada situ. Oh ya, betul. Dicoba dulu value dia, kemudian Humaid coba dalam Humaid punya yang integration tu, and then untuk baik tambah baik boleh baiki. Saya baca sepintas lalu, Dr. Ayu, I can see the novelty. It's just that I want to ensure that we don't we don't infer, we don't infringe orang lain punya idea lah. So we need, let's say if sebelum pada ni model orang lain only pakai 2, or model orang lain pakai 3, but model Asaidi et al propose pakai 4 pula. So there is there is a novelty there lah. But dalam paper, dalam introduction tadi kena spell out lah. I mean, this is the estimation. X such and such propose pakai 2 parameters. X Y such and such propose pakai 3 parameter. Tapi Humaidi et al propose lagi sensitif kalau kita pakai 4 parameters. Tapi saya rasa mungkin boleh cuba conference lah Pak Harry. Conference lah. Ada conference yang jurnal juga yang saya share ni ada di Bali tu. Di Bali? APMC yang letak di chat Pak Harry ya. Oh iya kan? Kalau mau cuba kan. Conference lepas lebih banyak Jos apa? Prof Jos. Ini Prof Jos ini saya Dr. Ayu, because saya punya network dengan geng-geng apa tu Dr. Bishi. Dr. Bishi itu apa ni, I think they have conferences, tapi conferences yang tag dengan jurnal lah. Boleh juga yang macam tu sebab this journal ni sebenarnya baru tutup. Baru ada satu lagi ni Stride. Stride Malaysia tu dia ada dengan yang Dr. Dinesh tu. Ya. Dan saya bagi juga link. Saya bagi link kat WhatsApp lah. Okay. Jadi Pak Harry, saya rasa kalau di jurnal yang Q1 perlu ada lebih banyak literature review. Literature review ya. Kalau di conference mungkin boleh yang simple begini kan. Okey. Kalau Pak Harry mau coba di conference dulu. Ya boleh, nanti kita ini karena gini Prof. Humaid ini dia nak ambil, dia ada by thesis, dia ada 2 mode untuk tamat. By thesis undergraduate, journal. Jadi dia boleh apabila ada jurnal international atau Indonesian standard, namanya SINTA 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ya itulah. Jadi saya harap juga si Humaid ini program master. Ya itulah harapan saya. I want to prepare saudara Humaid ini untuk capaian lebih daripada sekarang. Okay Pak, no problem. I look forward for the opportunity to assist. Mungkin Pak Harry email ke Pak Fazil sama saya, nanti kita baca dulu. Okey.
Tapi skop tu lah kan, Prof. Skop dia image saja. Kalau nak tambah Oh tu ya, ini mungkin image ya. untuk master dia boleh lah Kak Fahiri. Kalau master berarti kita kena tahu koordinat dalam Iya, kawasan empat kawasan kampung itu. itu ya, ya Dr. Ayu ya. Spesifiknya kan. Kena ada leg long tu, map dengan ditumpuk tadi dengan map Iya yang tumpuk, mungkin betul-betul. improvement untuk master dia. Oh yes, Kita betul-betul Dr. identify Ayu. ni, lepas tu Pak Heri boleh sebutlah untuk kebajikan masyarakat di jalan Sekitarnya lah ya. putra tadi, sekitar mana tadi. Ya, ya, Kan? ya, So ada community service lah juga kat situ kan. ya. Dr. Ayu jeli ya melihat melihat masalah. Ya, 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 ya. Hebat Dr. Ayu. Oke, ya dah. Oke, Humaid. Ini mendapat Humaid dapat pencerahan. Ini nanti istilahnya ada sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Ya, Humaid. Oke, saya kira gitu. Silakan Bu Sophia. Oke. Eh, kita sampai jam berapa ini Pak Hari? Maybe? Ya, langsung apa? Ini ada satu lagi apa? Nesa bisa tak? Saya bisa, Yes. Pak. I can stay here for another half an hour. Oh, oke. Sebentar, Nesa bisa? Nesa, Desa sama tak dengan Humaid itunya Pak Nesa, Riset? Sama Pak, sama Pak. ya. Sama dengan Humaid risetnya. Iya. Di sini saudari Nesa research dengan BRIN Brin sama berkaitan ya. dengan untuk kawasan 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 Jakarta. Ya Nesa ya. Oh beda beda ini aja beda daerahnya ya. Beda daerah Jakarta. Sentra Java. Ya. Tapi masih masih processing juga ya. Halo Nesa. Eh, nggak siap kali ya. Apa Ya. masih ya? Oke. Tidak. Nesa tadi ini ya. Belum 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 ini kali. Belum siap. Ya. Ya oke. Silakan Bu Sophia. Jadi nanti Mas. di Humaid tulisannya di-share kepada Prof. Fazil nanti supaya diperbaiki ya Oke. sama Dr. Ayu. Ya, ya kan Bu Sophia. Ya Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan apa ya bincang-bincang lah gitu, discussion lah tentang apa yang akan nanti kita improve dari mahasiswa kita untuk ke depan untuk riset gitu untuk riset kami. Thank you very much Profesor Fajil, Dr. Hairayu, Dr. Atika, dan Dr. Hadi. Allah kita ke depannya masih lebih banyak lagi terbuka untuk riset-riset yang kita akan lakukan. Em, ada tambahan lagi tak after this discussion? Saya rasa Prof Fazil mungkin kita juga boleh kongsi student kita sama Oke, Yuhamka kan. oke, oke. Ya boleh. Kita Ya. balas. Ya, ya boleh, boleh. Ada tak, Dokter Hayu, ada tak kemungkinan kita untuk misalkan kita udah the final semester, nak riset, misalkan 2 months or 3 months in IIUM untuk memfinalisasi kita riset, boleh tak seperti kita join? Maksudnya student datang sini ya Kak Ya, Sophia? bisa dokter ke sana, misalkan untuk menyelesaikan atau misalkan berapa bulan kita untuk menyelesaikan itu riset kita, bisa tak kita join gitu lah. Hmm. Bisa sebab memang ada MOU kan dengan UIA. Oke. Hmm. Ya, jadi macam ini Dr. Ayu, kami kan student-student ini akan research, dia buat draft proposal. Proposal ini dalam research proposal dia akan mau menyelidik apa. Nah, kalau misalkan dia ada yang bersesuaian dengan pihak IIUM tempat Dr. Ayu, itu kami akan kalau mereka boleh ya artinya kami bolehkan dia untuk pergi ke Malaysia untuk research. Nah,
tentunya artinya dibimbing, dipandu, di guidance oleh Dr. Ayu agar setelah dia melakukan research di situ, dia langsung FIFA di sini, langsung melakukan FIFA dan itu dikatakan lulus setelah itu. Nah, maksudnya ditambah baiklah nanti ya, researchnya di sini, ya. supaya mereka nanti langsung FIFA di Jakarta, di UHAMKA. Saya rasa kita macam examiner sebelum Viva sebenar, ya, ya, Pak Heri? Ya, macam itu. Nah, mungkin kita boleh senaraikan projek mana yang bisa dibantuin di sini. Oke. Pak, if I may, reflecting Pak Handoko speech that day that I attended, BRIN spelled out that for this year they have at least 8 research program available opening throughout the years. I think immediately after this, we need to look, or Ibu Sofia or anybody from BRIN can try to look into these research grant opportunities, and perhaps under these research grant opportunities where they allow a student from UHAMKA placement in IUM, allow dosen-dosennya from UHAMKA come to IU and vice versa. It facilitates vice versa, because in my case, or what I view is that we need to get some fund to cover travel expenses, and we need also to get fund to start with purchase of equipment. I mean, in my case, like I shared, I purchased spectrum and signal analyzer, spectrum analyzer. I purchased apa ni, USRP is what? Radio. Use the software defined radio. Software SDR, software defined radio, because you need to establish a lab. You need to establish the lab with all this equipment, then it will attract more students. Or it should be something like you said, you want to give the student reason why they want to study at UHAMKA compared to other university. Okay. Yeah. Until now, the BRIN belum buka. There is any moratorium for the activity, research activity regarding MBKM. It means MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. The MBKM program conducted from the government and also the BRIN, jadi sekarang ini belum buka lagi karena Humaid ini ikut program MBKM ini, program kerjasama antara BRIN dengan BRIN dengan UHAMKA. Nah, program ini sekarang ini sedang berhenti sejenak, sedang berhenti sebentar. Ada namanya moratorium karena mereka semacam belum siap untuk menerima kembali ada program research, karena selama ini kita dalam MOU itu kerjasama yang harus dijalankan adalah publication. Publication ini Humaid masih salah satunya, Humaid harus ada publication. Nah, inilah yang kita jalankan, yang kita ingin coba laksanakan program yang sudah dijalankan oleh BRIN ini tadi. Nah, Humaid harus ada publication, makanya kita masih ada hutang dengan BRIN bahwa publicationnya belum gini. Jadi kemarin itu program research undergraduate student ini sudah berjalan 2 kali. BRIN ini melakukan opening research activity dengan university. Nah, saat ini belum membuka kembali, belum membuka semula.
kegiatan semacam yang kemarin ini. Nah, kita juga menunggu ada kegiatan yang seperti yang telah dilakukan ini. Tapi ya betul kata Prof. Fazil katakan bahwa program ini boleh menjadikan apa ya namanya untuk dapatkan grant atau apa, iya boleh. Artinya tidak hanya untuk undergraduate saja, dan kita pun boleh untuk mengikuti Dosen-dosen program itu. ini, kegiatan ini. Okay, tak apa Pak. Share with me the paper by Humayt and allow bagi juga saya permission to get hold of him because if I have some other ideas macam mana nak buat some on one thing that I note the rush for the application is always an issue because saya juga berminat in terms of the fundamental research antara lain tadi itu the use of satellite satellite data in determine in apa value value DEM. Saya dah masuk dah dekat Landsat tu and actually bukan setakat Indonesia they have the data, Malaysia also they have the data. There are areas in Malaysia that I already have data using my drone. Drone, okay. My drone with LiDAR. I can tak tahulah saya nak cari siapa dekat Malaysia ni sekejap. Or I can just share that with Humayt in this case. Minta Humayt preparekan this what you call the correlation between Landsat 8 dengan drone so that you can buat 16 meter dengan 3 cm punya bacaan supaya you juga boleh use the very same formula for the nama apa tu validasi lah ya. The area yang Humayt tadi. Tak apa nanti this is a preliminary, allow saya to faham and then think of some ways of assisting it so that let's say not just one, maybe we can get three papers out so that it give more reason for you Hamka to fight for grant opportunity from BRIN. Insyaallah. Ya. Dia ada students Alfiani. Alfiani, halo. Ya Bu. Mungkin Alfiani juga bisa sedikit pengalaman yang Alfiani ini sudah pernah kerja ya? Di mana? Iya Bu. Oke, silakan. Baik, jadi kalau untuk saya sendiri, kebetulan saya bergerak di bidang automation di industrial 4.0, di mana kita melakukan otomatisasi dalam bentuk big data yang kita collect dari sebuah sensor, itu kita kumpulkan dalam bentuk cloud. Kita menggunakan konsep dari IoT. IoT ini di mana kita bisa gunakan untuk manajemen dari sebuah produksi jika dalam skala industri manufaktur, Bu. Untuk di kita sendiri untuk saat ini, untuk proyek ini ke depannya dari rangkaian yang saya konsep, kita bisa menggunakan dalam bentuk telemetri sensor for water level. Yang kedua, kita bisa mengecek rain dari sensor curah hujan, berapa intensitas dari curah hujan. Juga kita menggunakan sensor kelembaban atau air pressure, di mana dalam hal ini kita bisa mengcustom apa saja yang akan dimasukkan dalam bentuk outputnya. Dan siapa saja host yang dapat melakukan editing dan melakukan pengambilan data. Seperti itu, Bu. Di sini saya ingin bertanya, Dokter, mengenai baterai. Baterai apa yang digunakan di Malaysia sendiri? Menggunakan LiPo4 or SLI baterai untuk solar cell? Oh, solar cell teknologi. Saya tak buat solar cell technology, but pakai solar cell ya. I can add some of my
Friend, what solar cell technology got to do with the water sensor just now, Saudara Albiani? What is it specifically that you try to hope to Solar achieve? cell. And what is the problem? Selalunya kalau research, you are mute, kami tak dengar. Di mute dia. Yes. Oke. Problem is solar cell itu dari baterainya, Bapak. Jadi dari baterai sendiri biasa tuh menggunakan LiPo4. Nah, dari LiPo sendiri untuk solar cell itu memiliki kendala dari segi estimasi biaya, dari segi harga. Dan ada sebuah riset yang saya coba cari tahu, ada yang namanya baterai SLA baterai. Itu bisa mengganti solar cell. Akan tetapi untuk aktualisasi di lapangan saya belum pernah mencoba. Maka dari itu saya mencoba ingin bertanya kepada dokter mengenai di Malaysia sendiri menggunakan solar cell menggunakan LiPo or SLI baterai. Okay. I cannot say for sure, but I can check for you. Whatever they are using, whether it's a LiPo or SLA in this case, they must have some specific reason. Among others, it could be because of the price, whichever cheaper for the same MAAH. For the same MAAH, perhaps LiPo might be more expensive than SLA. So LSA could be the choice of preferences. So I can do a little bit more digging, but the problem that you are looking in this particular case, is it because of what? You want to extend whether it's SLA battery or LiPo battery, depends on how much money do you have. But your research would be interested in ensuring the longevity of the battery. Is that somewhere along your interest? Di Yes. mute. Ya, Alfiani. Interest dari baterai nggak untuk risetnya? Bagaimana Bu, suaranya kurang jelas di saya. Ya, Alfiani nanti untuk risetnya itu kita ke masalah ke baterainya itu atau seperti apa gitu loh. Itu kan untuk solar cell-nya kan ya. Nah, solar cell itu kan penempatannya itu di daerah-daerah yang memang membutuhkan energi yang kita tidak bisa jangkau gitu. Gimana tuh Alfiani? Untuk risetnya sendiri menurut saya tidak perlu Bu, tapi saya hanya ingin tahu lebih lanjut mengenai pemasangan di daerah-daerah lain, apa ada yang menggunakan selain lipo baterai. Kalau emang ada yang pakai SLA itu, kalau emang ada gitu ya Bu, kita coba pakai yang itu karena dari segi biaya itu nggak terlalu overpriced. Terlalu mahal ya. Ya. Ya oke. Berkaitan apa dengan bahan baterai ya? Ya di solar cell. Pakai solar cell. Ya udah. Albiani, if you can Google, they were saying that if you can Google a simple comparison why everybody wants to go to LiPo, because they said that LiPo has a longer lifetime compared to SLA. If they go and install it in some remote area, you don't want to go and check the battery every 6 months. If possible, you want to install it one time, and then 2 years, no problem. 2 years, no problem. But LiPo definitely expensive. If you want to incorporate some innovation, let's look into areas where the site still pakai PV cell, still pakai SLA battery, cheap SLA battery, but now you provided a condition where the SLA can at least 1 tahun, maybe not 2 tahun, like LiPo, but at least 1 year. So this is where UHAMKA, the department, can assemble your own hypothesis. What I can, let's say, if you ask me,
if you ask me, so how are we going to get there? The installation should be maybe the PV cell near Tasik, for example, where the area has a cooler climate. Because bateri ni, Ibu, kalau baterinya panas, you cool it, you cool it down, the lifetime-nya lebih lama ya. Lifetime-nya lebih lama. So that if you have the data, for example, to share with BRIN, to share with, let's say you have one set of one set of PV cell, one set of SLA, pasangnya di ibu kota metropolitan campus UHAMKA, and another one you install it in remote area, but then again you also install the temperature sensor so that you can check temperature di bandar campus berapa di mana, and then you monitor you might monitor the battery health. Perhaps that could be a new findings supported by data in this case, yang menyebabkan it's okay. We don't have money. We use SLA. Before this, everybody was saying that SLA don't have a longer lifetime. But if talking to an engineer like me, I'll figure out force cool technology, water the one I can buy dekat Loyat ke, or the one that I can see some of my friends, they are gamers in this case. Their desktop basically have a force cool water cool setup to reduce the temperature. That could be one idea, Ibu. Nanti kita bisa bikin compare lah ya antara satuan area dengan area yang berbeza kan, dengan menggunakan baterai yang sama bagaimana. Baterai yang sama, you input, you pasang sensor temperature sensor. Oke, sensor temperature. Oke. Untuk stabilisasinya. Okay, thank you, sir. I will try this idea. Oke. Ya, ada. Oke. Oke, Pak Hari. Ya, oke. Terima kasih, Bu Sophia. Silakan Ari ditutup bagaimana? Ya, terima kasih. Terima kasih pada semuanya, khususnya Prof. Fazil, Dr. Ayu, dan Dr. Atika. Terima kasih atas diskusi kelompok Dr. Sophia hari ini. Semoga hari ini dapat menjadi berkah bagi kita bersama. Amin. Dan semoga juga apa yang telah kita bincangkan ini akan memberikan manfaat bagi kedepannya bagi kita juga. Dan kepada Saudara Humaid nanti apa yang telah disarankan coba diperbaiki dan kita mencoba untuk apa yang bertambah baiklah seperti itu. Mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan. Bila kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Heri. Iya, thank you, Prof. Fazil, Profesor Fazil. Terima kasih, Prof.